Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Halimah. Saya peserta mata kuliah wacana pada program studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Cahaya MPD. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas esai reflektif yang saya tulis dengan judul Kekuasaan dan Relasi Orang Tua Anak dalam Media. Nah, dalam artikel Polisi Ungkap Tujuan Nikita Mirzani Bawa Loli Usai Jemput Penuh Drama yang dipublikasikan oleh CNN Indonesia Kamis 19 September 2024, saya mendapati adanya dinamika relasi kekuasaan yang kompleks antara seorang ibu, anak, dan intervensi publik melalui media dan hukum. Artikel ini membingkai konflik antara NM dan anaknya LM sebagai kisah yang penuh emosi dan kontroversial. Namun di balik narasi sensasional itu, saya melihat lebih jauh tentang bagaimana media, kekuasaan, dan peran hukum menciptakan makna sosial yang lebih luas terkait hubungan orang tua dan anak serta persepsi publik terhadap isu-isu keluarga yang terekspos ke ruang publik. Isu ini mengingatkan saya pada kekuatan media dalam membentuk sudut pandang masyarakat. Berita ini menyoroti tindakan NM dalam menjemput anaknya, LM, sebagai drama besar yang layak diberitakan. Nah, saya terkejut melihat bagaimana media sosial dan media massa memiliki peran besar dalam mengonstruksi narasi konflik keluarga. Saya juga merasa bahwa peristiwa ini yang mungkin seharusnya bersifat pribadi diangkat ke ranah publik, memberikan ruang bagi orang lain untuk ikut terlibat dalam urusan keluarga mereka. Satu hal yang menjadi perenungan saya adalah bagaimana peran kekuasaan ditampilkan dalam narasi ini. NM sebagai ibu memegang otoritas legal dan sosial atas anaknya. Polisi sebagai otoritas hukum menguatkan hal ini dengan menegaskan bahwa tindakan NM adalah sah karena LM masih di bawah asuhan ibunya. Namun, di sini saya melihat ketegangan yang lebih dalam. Meskipun LM secara hukum dianggap masih di bawah tanggung jawab ibunya, mungkin ia merasa dirinya memiliki otonomi untuk mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Dalam wacana ini, saya teringat pada konsep kekuasaan yang seringkali tidak hanya bersifat legal, tetapi juga psikologis dan emosional. Bagaimana anak bisa merasakan kebebasan jika kekuasaan orang tua terus mendominasi. Kisah ini juga membuat saya berpikir tentang bagaimana hubungan keluarga yang kompleks, terutama antara orang tua dan anak, dapat menjadi sangat rentan ketika dipublikasikan. Konflik NM dan LM yang terekspos ke media sosial mengundang perhatian luas, termasuk dari aparat hukum dan pengacara. Nah, tentu kita bertanya-tanya, bagaimana perasaan LM ketika masalah pribadi yang menyangkut dirinya dibahas di hadapan publik? Bagaimana hal ini mempengaruhi hubungan emosional antara ibu dan anak, terutama ketika
peristiwa pribadi dijadikan konsumsi publik. Kasus ini membawa kita pada kesadaran tentang peran gender dalam narasi kekuasaan. NM sebagai seorang ibu tunggal menghadapi tekanan besar dalam membesarkan anak-anaknya dan mempertahankan kendali dalam kehidupan mereka. Meskipun ia menggunakan kekuasaan hukum untuk menegaskan kontrol atas LM, saya berpikir apakah ada cara lain yang bisa diambil? Apakah pengungkapan publik seperti ini dengan dukungan hukum dan media adalah satu-satunya cara bagi seorang ibu untuk memperlihatkan kekuasaannya? Dalam masyarakat yang sering kali patriarkal, seorang ibu mungkin merasa perlu menunjukkan otoritas yang kuat untuk mempertahankan posisinya dalam keluarga. Namun hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana cara yang lebih sehat untuk menegosiasikan kekuasaan dan otonomi dalam hubungan orang tua dan anak. Pada akhirnya saya menyadari bahwa media tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga membentuk persepsi publik. Istilah seperti penjemputan penuh drama dan perseteruan yang memanas mengesankan bahwa peristiwa ini bukan sekedar masalah keluarga biasa, melainkan bagian dari tontonan besar yang menggambarkan kehidupan seorang figur publik. Dalam pengalaman saya sebagai pembaca, saya mulai merenungkan bagaimana bahasa dan framing media ini mempengaruhi cara saya memahami konflik tersebut. Di sisi lain, hal ini juga mengajarkan saya tentang pentingnya melihat lebih dalam pada konteks sosial dan relasi kekuasaan yang berada di balik setiap berita. Artikel ini memberikan saya pelajaran. Artikel ini tentu memberikan kita semua pelajaran penting tentang bagaimana kekuasaan, media, dan hubungan pribadi seringkali saling berkaitan dalam cara yang kompleks. Meskipun wacana media bisa mempengaruhi persepsi publik, saya menyadari pentingnya memahami dinamika keluarga dan relasi kekuasaan secara lebih kritis, tanpa terjebak dalam narasi sensasional yang sering disajikan. Peristiwa ini mengundang saya untuk lebih peka, dan tentunya mengundang kita semua untuk lebih peka dalam melihat bagaimana kekuasaan digunakan, bagaimana hubungan personal diungkap ke publik, dan bagaimana media dapat menjadi alat yang memperkuat atau meredam ketegangan tersebut. Saya kira itu terkait dengan esai reflektif yang saya tulis. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.